Horas madihita saluhutna. Selamat tahun baru dohot, selamat hari Minggu masa sudena. Adorang sotapuka parminggu ota, masuk mahita tutang yang nahohom, martangi yang mahita. Amen. Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 70 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Oh Yesus saya siroha ayande dari masa muserito nai baruon di nasahuri yang tongtong muserito nai baruon di nasahuri yang tongtong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mepalangi dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku do paaka dolok, sia dia do ulaning ro pangurupion tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupion iang go tuau. Dak tagamon loason na tersulat dit patmu, dak tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah doho lahon ruar doho laho bongot, olat nion rodi sa leleng ni leleng na. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, di bahekodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan na ginom goman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 574 ayat 2. Olapon Tuhari, hati takut
Tabegema patik ni debata di ari mingguon, ima patik paduahon dohot lapatanna, on madidok disi, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia dolapatan dii, ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan, ima sahatna, atong rap mangido gogo mahitasya tuhata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji tuhata, marede mahitasyan buku ede nomor 683 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, para sirohana sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala se sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan di dosata. Mucat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat siako jala pada ni hadameoku nasotupa humor di na Jehovah si asiho hasangapon madi debatana di gejang. Amen. Taparade edeta maridehitasian buku ede nomor 435 ayat 1. Marulumu
Tajahama hatani debata epistel diari mingguon imasian Jeremia bidut 30 ayat 7 sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin ay songonodo hatani Jahoba marhissani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob jala marolop-olop mahamu mida ihutani akka bangso parbegu pangyar hamuma suara muda mamuji-muji jala dok hamuma say paluama ale Jahoba bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonau manugihon nasida siatano natukan utara jala au pakunguhon nasida sianaka ujung ni tanoon rap dohot akan nama pitung dohot napakpang nagabe-gabe dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan nabulud do nasida akan namulaki tuson rodo nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja ahuma manugihon nasida tu akka batang aik di dalam nahornop dang tagamon tarsuladit nasida disi ay au gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak buha bajuku tangihom mahatani Jahoba hamu ale akka bangso parbegu jala barita hokkamu may di pulu-pulu akan adau jala hata hokkamu ibana na pasirakon Israel na julu tau sibana papunguho muse jala ramotanna sama parmahat di punguanna ay nunga ditobus Jahoba Jakopi jala nunga dipalua ibana sian tangan nina gomogo sian ibana rodo na sida sugut huhut marulupulup di pucu ni Sion jala marrongoman na sida madapoto dengan basa ni Jahoba eme doho anggur doho miak doho anak ibiru-biru doho lebu jadi to dinasida iko songo porla natakas diaik jaladang bemadate nasida jadi marlas ni rohama di sina marbaju marhaliak kaliang dohot doli-doli rodiakana tua-tua jadi mubama arsak nasida gabelas ni roha bahenoku jala apulokku nasida huhut palason dung salpu gondokna nasailaon rap mahita dungi marlobi-lobi matodi ni akamalin di tabo-tabo jala busuran bangsoku marsaulihon dengan basaku nina Jahoba ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Marede mahita sian buku ede nomor 60 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita atong tahatidakon mahaporseaw tai songon nahinatidakon ni dongata sahaporseaon di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai
Imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea seton di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana lihaw ni parsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amen. Marede hita siya buku Ede nomor 210 ayat sada dohot ayat 4, huhut papungu pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru saudaraku. Selamat tahun baru. Dengan tahun baru, berkat Tuhan pasti akan baru setiap pagi, dan kita akan menapaki tahun 2021 hanya bersama dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu pertama dari tahun 2021 ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini sama dengan tema minggu ini, berbicara tentang kekayaan kasih karunia. Kita tahu hampir semua orang mengidam-idamkan supaya dia menjadi orang yang kaya, supaya dia punya mobil mewah, rumah yang mewah, punya barang mewah, bisa pelesiran ke mancanegara. Dan saya membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang itu bercita-cita menjadi kaya raya ketimbang menjadi bahagia. Karena itulah bila kita pergi ke toko buku sekarang, di sana banyak buku-buku yang mengulas tentang how to be rich, bagaimana menjadi kaya. Hanya sedikit yang mengulas tentang how to be happy, bagaimana menjadi bahagia. Sehingga sekarang ini untuk menjadi kaya, banyak orang melakukan hal-hal yang aneh. Mungkin saudara juga perhatikan iklan di media sosial. Ada iklan yang mengatakan Anda akan kaya raya bila benda ini ada di rumah Anda. Luar biasa, bukan? Tetapi kok tidak semua orang mengambilnya, ya? Ada juga yang melakukan praktek penggandaan uang, ya. Penggandaan uang sampai kepada penipuan. Yang lain menjadi pengedar narkotika, yang lain menjadi penjual diri, dan lain-lain. Mereka berkhayal akan menjadi orang kaya itu, mereka akan dihormati. Bila mereka kaya, maka mereka menghayal mereka akan bahagia. Benarkah saudaraku? Pasti saudara-saudara sudah tahu jawabannya, bukan? Jawabannya pasti belum tentu, bukan? Justru tidak sedikit yang sebaliknya, memiliki harta banyak tetapi tidak bahagia sedikit pun, karena mereka punya segudang masalah, keluarganya berantakan, atau bahkan banyak yang menjadi penghuni penjara, membuat keturunannya sangat malu. Tetapi saudaraku, di perikop kita hari ini, Paulus bukan berbicara tentang kekayaan material. Bahkan bila kita simak, kekayaan material tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan yang disebutkan di sini. Karena yang Paulus katakan di sini adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Kekayaan apa itu? Kekayaan rohani yaitu kekayaan kasih karunia Allah, kekayaan anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa itu kekayaan rohani? Apa itu kekayaan kasih karunia? Kekayaan kasih karunia itu adalah kekayaan yang kita terima ketika Allah memilih kita. Ketika Allah memilih kita. Saudaraku, bila di pemilihan di pilkada yang baru lalu itu,
Yang memilih adalah para pemilih. Tetapi yang ini bukan seperti itu. Allah yang memilih kita. Allah yang maha kuasa, yang penuh, yang memiliki segala-galanya itu, Dia yang memilih kita. Bukan kita, bukan orang lain. Dan itulah yang luar biasa. Apakah karena kita punya kehebatan? Apakah karena kita punya keistimewaan atau kelebihan sehingga Allah mau memilih kita? Pasti saudaraku tidak. Karena di hadapan Allah kita ini bukanlah apa-apa. Bahkan kita ini adalah orang yang harus dihukum karena kita selalu berdosa. Di hadapan manusia ya mungkin sekali kita ini ya orang hebat, orang pintar. Seperti orang-orang yang memenangkan pilkada tadi. Tetapi di hadapan Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi yang istimewanya Allah memilih kita. Dan yang lazim terjadi adalah agar terpilih, kebanyakan orang melakukan kampanye, bukan? Kampanye dengan banyak cara. Bahkan katanya ada yang sampai main uang, money politics. Yang lain menjadi tiba-tiba baik, bukan? Pada musim pilkada, pada musim pemilihan, banyak orang menjadi sinterklas dadakan, ya, membagi-bagikan pemberian gratis dan lain-lain. Tetapi yang ini saudaraku tidak demikian. Allah yang memilih kita tanpa kita pernah kampanye. Kenapa? Mengapa Allah mau memilih kita? Yaitu karena kasih karunia-Nya. Semuanya hanya karena anugerah Allah. Allah memberi hadiah kepada kita, yaitu dengan memilih kita. Lalu pertanyaan yang berikutnya, Allah memilih kita untuk apa? Untuk apa Allah memilih kita? Ini yang paling hebat. Yaitu Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, ayat 5. Dan menjadi miliknya, ayat 4b. Dan bukan hanya itu saudaraku, dikatakan di dalam Tuhan Yesus anaknya yang mati di kayu salib di Golgota, Allah menebus kita. Allah memberi kita keampunan atas dosa-dosa kita di ayat 7. Dan setelah kita diangkat menjadi anak-anaknya, kepada kita Tuhan Yesus memberitahukan semua rencana Allah. Ayat 9. Apakah rencana itu? Rencana itu yang terutama bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan Dia akan membawa kita ke surganya. Rencana Allah adalah kita semua memasuki surganya untuk menerima hidup yang kekal. Ayat 10 hingga ayat 11. Dan semua pemberian itu, semua rencana-rencana Allah itu bukanlah omong kosong, bukanlah utopi, bukanlah cita-cita tanpa bukti, bukanlah janji-janji palsu. Tetapi semua janji, semua rencana-rencana Allah tadi, semuanya adalah pasti dan amin. Mengapa? Karena dikatakan semuanya itu dimeteraikannya dengan Roh Kudusnya. Ayat 13 hingga ayat 14. Itulah sebuah anugerah yang tak ternilai, yang sangat luar biasa. Itu diberikan kepada jemaat Efesus dan kepada kita. Kita tahu jemaat Efesus sebelumnya adalah penyembah dewa Artemis. Sebelumnya mereka adalah budak dewa-dewa. Tetapi sekarang mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Dari budak dosa menjadi anak Allah. Dari barang rongsokan menjadi barang yang sangat indah. Sama seperti itu jugalah kita orang Batak Kristen. Nenek moyang kita dahulu hidup di dalam kegelapan, penyembah Allah-Allah yang lain. Tetapi sekarang orang Batak Kristen sudah menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi saudaraku,
semuanya itu bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah semata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang tak ternilai. Untuk itu, mari puji Tuhan. Saudaraku, itulah kekayaan rohani yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kekayaan yang tidak terhitung, tidak ternilai, dan dan bersifat kekal. Tidak bisa busuk, tidak bisa berkurang, tidak bisa dimakan ngengat atau dimakan oleh karat. Tidak ada kekayaan manapun yang bisa menandinginya. Sekarang yang menjadi persoalan adalah, apakah kita mau menerimanya? Persoalan adalah, apakah kita mau mencarinya? Apakah kita mau tertarik untuk memilikinya? Manakah yang lebih terpenting bagi kita? Karena tidak sedikit orang yang lebih mengutamakan mencari harta duniawi. Bahkan tidak sedikit orang yang mau mengorbankan kebahagiaan dan masa depan mereka demi mencari harta duniawi. Tidak sedikit orang yang mengorbankan kesehatannya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan anak-anaknya, bahkan melepaskan Tuhannya demi mengumpulkan harta dunia ini. Tidak sedikit orang tua yang berpikir, bila mereka sudah memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, memberikan anak-anaknya pendidikan yang terbaik, memberikan sandang pangan yang lebih dari cukup, mempersiapkan warisan yang berlimpah ruah, mereka merasa sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua yang berhasil. Padahal mereka lupa bahwa semuanya itu bersifat sementara saja. Saya sudah pernah ceritakan melalui khotbah di sini. Beberapa miliarder Amerika yang di akhir hidupnya mereka hidup terlunta-lunta dan sebagian harus meninggal di penjara. Semuanya sangat sementara dan virus COVID-19 sudah membuktikan itu. Karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan hari ini meminta kita untuk merenungkan, apakah tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidup kita? Dan para orang tua, mari kita merenungkan, apakah yang seharusnya kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah kita akan hanya mewariskan harta duniawi yang berlimpah ruah? Padahal tidak jarang itu membuat banyak keturunan menjadi manja. Bahkan tidak jarang membuat itu mereka menjadi berantem karena berebutan warisan. Bukankah seharusnya semua orang tua lebih fokus untuk mencari kekayaan kasih karunia dan mewariskan kekayaan kasih karunia harta rohani itu kepada anak cucunya? Itu yang akan membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga hidup mereka akan penuh dengan damai, hidup mereka akan penuh sukacita, dan hidup mereka akan berdampak bagi orang lain, dan mereka akan memiliki kebahagiaan. Dan pasti hidup mereka adalah hidup yang diberkati Tuhan. Mengapa? Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bukankah nyawa lebih berharga daripada harta duniawi ini? Saudaraku, bukankah semuanya itu akan sia-sia tanpa kekayaan kasih karunia Tuhan? Masihkah ingat kita apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudaraku, kita akan menjalani tahun 2021 ini
Di tahun yang lalu, tahun 2020, banyak orang dan mungkin juga kita turut mengalami keterpurukan ekonomi. Usaha kita atau bisnis kita mungkin seret, bahkan mungkin amburadul. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami akibat buruk yang lain. Tetapi kita tetap berharap bahwa usaha vaksinasi yang dilakukan pemerintah kita bisa berhasil. Bila ditambah lagi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk mematuhi semua protokol kesehatan, sehingga akan tercipta kekebalan komunitas, ya, akan tercipta kekebalan komunitas. Dengan demikian maka ekonomi kita akan bangkit. Jalan menuju perubahan ke kondisi yang lebih baik akan semakin terlihat. Tetapi jangan pernah kita lupakan, saudaraku, apa yang harus kita cari terlebih dahulu. Apakah bila kesempatan untuk itu sudah terbuka lebar, maka kita akan menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk mencari kekayaan rohani, kekayaan duniawi ini? Atau tidakkah sebagusnya, bukankah lebih bijaksana bila kita lebih mengutamakan mencari kekayaan rohani ini? Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berimbang. Bukankah lebih baik kita mencari kekayaan duniawi dengan berlandas pada kekayaan rohani, kekayaan kasih karunia tadi? Karena itu hari ini mari kita coba menggumuli di hati kita masing-masing. Apa yang mau kita cari di tahun 2021 ini? Saudaraku, carilah kekayaan rohani. Carilah kekayaan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi masih ada hal yang lebih penting lagi dari nats ini. Ternyata pemilihan Allah bagi kita untuk menerima kasih karunia itu memiliki maksud. Ternyata Allah memilih kita dan memberikan kasih karunia itu secara gratis kepada kita. Tidak lain, tidak bukan adalah seperti kita baca di ayat 4b, yaitu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 4b. Yang pertama dikatakan supaya kita kudus. Kudus, hagios, itu berarti berbeda. Tidak sama dengan dunia. Berbeda bukan untuk nyentrik, tidak. Tetapi kita berbeda hanya karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Sehingga dimanapun kita berada, di situasi apapun, di kantor, di sekolah, di pasar pun, kita mudah dibedakan dari orang lain. Orang langsung mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita menghidupi cara hidup yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini lebih berdisiplin. Orang-orang seperti ini akan mematuhi protokol kesehatan dengan lebih berdisiplin. Orang-orang seperti ini akan lebih produktif dalam bekerja, lebih jujur, lebih layak dipercaya. Wajahnya tetap berseri-seri, lebih berdisiplin dalam soal waktu dan lain-lain. Tetapi mungkin memang saudaraku, bila kita bersikap hagios, bila kita hidup dengan kudus, berbeda dengan orang lain, mungkin sekali itu akan membuat kita sering dikucilkan. Sering dikucilkan. Mengapa? Karena banyak orang masih suka ikut dengan arus. Songon nadidong ihalak batak, eme namasa digaga ursa, bayai namasa, baimani niula. Mereka tidak mau tampil beda. Tetapi kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu tidak boleh seperti itu. Justru kita harus berani tampil beda. Tampil beda hanya karena satu hal. Yaitu karena kita sudah memiliki kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua dikatakan supaya kita hidup tidak bercacat. Apa itu?
Hidup tak bercacat yaitu seperti kurban persembahan kepada Allah yang harus memenuhi standar Allah, tidak boleh bercacat. Itu berarti saudaraku, semua hidup kita selama 24 jam dalam sehari harus layak menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang disukai oleh Tuhan kita. Bukan hanya ketika kita datang ke gereja, bukan hanya ketika kita berdoa di rumah, bukan. Tetapi kapan saja, di mana saja, sedang melakukan apa saja, kita tetap layak dan disukai oleh Allah. Bukan hanya untuk disukai oleh manusia. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidupku sejak tadi pagi sudah tetap menjadi persembahan yang kudus dan menyenangkan bagi hati Allah? Karena itu biarlah hari Minggu pertama dari tahun 2021 ini kita berkomitmen bahwa sepanjang hari di tahun 2021 ini, semua hidup kita, seluruh detik-detik hidup kita menjadi dupa persembahan yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan hidup seperti itu, pasti hidup kita menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang penuh sukacita, dan keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang penuh dengan kasih. Dan itulah kontribusi positif kita bagi pembangunan bangsa dan pembangunan masyarakat kita. Karena dengan cara hidup seperti itu, maka kita akan memperluas lingkaran pengaruh kita terhadap semua anggota masyarakat, sehingga anggota masyarakat kita juga akan semakin baik dan hidup kita terberkati. Karena itu saudaraku, mari kita tapaki hari-hari demi hari di tahun 2021 ini dengan kasih karunia yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Hiduplah dengan kudus dan tak bercacat, sehingga hidup kita sepanjang tahun ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah yang maha besar, yang dan maha mulia, yang menghantar kami ke minggu pertama tahun 2021 ini. Dan hari ini firman-Mu meyakinkan kami akan harta kekayaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, pewaris surga-Mu kelak. Biarlah sepanjang tahun ini kami mau bekerja dan beraktivitas hanya untuk mencari kekayaan kasih karunia itu. Sehingga setiap langkah kami di setiap detik hidup kami sepanjang tahun ini, kami tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang tahun ini ke tangan-Mu. Walaupun kami belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi kami akan melangkah dengan pasti tanpa takut dan gentar. Karena Engkau Allah Bapa kami beserta dengan kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan melimpahi kami, dan iman percaya kami akan Engkau kuatkan. Bapa di sorga, berkatilah keluarga kami, juga pekerjaan, studi, sekolah, dan pelajaran anak-anak kami. Buatlah berhasil semua yang kami lakukan. Sembuhkanlah semua yang sakit. Buanglah segala sakit dan penyakit dari tubuh kami. Beri kami Tuhan kesehatan yang sempurna. Kami memohon, hiburkanlah juga semua orang-orang yang bersedih. Dan bila kami berbeban berat, ya Tuhan, berilah kelegaan. Berkatilah gereja-Mu dan seluruh pelayanan para hamba-hamba-Mu, agar iman jemaat-Mu terus bertumbuh dan berbuah. Terutama kami berdoa agar Tuhan memberkati pimpinan HKBP yang baru terpilih. Berikan mereka hikmat-Mu. Kami sangat merindukan pimpinan HKBP di tingkat pusat dan di tingkat distrik, hamba-hamba-Mu yang berhati hamba dan berkomitmen di dalam usaha penginjilan.
Berkatilah juga pemerintah kami. Beri mereka roh takut akan Tuhan memimpin bangsa ini. Berilah juga kedamaian dan kesejahteraan yang melimpah bagi seluruh anak bangsa ini. Dan jauhkanlah kami dari provokator-provokator yang ingin memecah belah kesatuan kami. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mulah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku, kita telah menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari buku Endes, ya buku Ende nomor 127 ayat 1 dohot ayat 40. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom mapeliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutyus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho
Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari baru, selamat hari Minggu.